Seperti yang kami katakan bahasa isyarat tadi, bahwa kita sudah di ujung zaman. Maka orang yang hidup di akhir zaman ini, sabda Rasul, banyak sekali umatku paginya masih beriman, datang ujian siang, sorenya dia sudah kafir. Banyak sekali umatku sorenya masih beriman, datang ujian malam, besok paginya sudah kafir. Di penutupan hadis Nabi berkata, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi dunia maka mereka tukar, mereka jadikan agama mereka terjual. Demi dunia mereka letakkan agamanya di kakinya. Demi dunia mereka campakkan agamanya ke belakangnya. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Pagi beriman, sore kafir. Ada yang sore masih beriman, besok paginya kafir. Ma'asyiral muslimin, pagi tadi saya memberikan kajian kepada anak-anak kelas akhir. Kepada mereka kami sampaikan tentang risau melihat generasi muslim hari ini, di mana mereka sedang digiring secara pasti menuju kemurtadan atau kekafiran, menuju kesesatan, menuju amoral. Ini yang sedang terjadi kepada generasi sekarang. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya katakan pada anak-anak kita kelas akhir ini, bila kalian sudah mulai berbisik-bisik, kemana kita lanjutkan kuliah, kemana, universitas mana yang akan kita masuki, itu bisik-bisik ke kalian, sesama kalian. Buya merestui kalau kalian melanjutkan S1, S2, S3 sekaligus. Tapi ingat, ini zaman bukan lagi zaman kami dulu. Ini zaman semua perangkap sudah dipersiapkan di seluruh tempat di muka bumi, termasuk di negeri-negeri Arab. Arab yang ada di zaman kita sekarang bukan lagi Arab 20-30 tahun yang lalu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mengikuti bagaimana perkembangan dunia Islam hari ini. Arab yang dulu kita katakan sebagai benteng syariah, Arab yang dulu kita anggap sebagai penyelamat agama, sumber agama, Arab hari ini tidak jauh beda dengan Eropa dan Amerika. Kirim mahasiswa ke sana untuk jadi ulama, maaf, itu mungkin 20-30 tahun yang lalu masih ideal. Hari ini adik-adik yang pulang dari S2, S3 dari Timur Tengah, mereka menggelengkan kepalanya saat saya tanyakan kepada mereka bagaimana kondisi hari ini di Kairo, di Mesir, bagaimana kondisi hari ini di Madinah Al-Munawwarah, bagaimana kondisi hari ini di Tunisia, bagaimana kondisi. Kami tanyakan, yang sudah tamat itu, mereka menggeleng kepala, dan mereka seluruhnya dengan rasa hati yang sangat iba menyampaikan kondisi yang membuat saya luka. Lalu pada akhirnya, kemana akan kami antarkan anak-anak kami? Kemana akan kami masukkan anak-anak kita? Teringat oleh saya hadis Nabi mengatakan, jika kamu tidak bisa pergi ke Syam, fa'alaikum biyamanikum, maka berangkatlah kamu ke negeri Yaman. Hari ini saya tidak berani memastikan, tetapi yang saya tahu, tempat yang masih sangat bersih agamanya, akhlaknya, keilmuannya, lingkungannya adalah sesuai dengan hadis Nabi, Yaman di akhir zaman. Yang masih terjaga keagamaan di akhir zaman untuk melanjutkan studi keislaman adalah di Yaman. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum biyamanikum, maka pergilah ke Yaman, istiqomahlah kamu di sana,
timbalah segala kebaikannya, maka pada hari itu kata Rasulullah SAW, iman ada di sana. Ibarat Allah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah sudah sampai tsunami akidah itu ke Indonesia? Apakah sudah sampai ke seluruh dunia? Memang tidak adakah tempat lagi untuk kita bisa mempercayakan generasi kita? Saya sampaikan pada Bapak Ibu, selalu ada, selalu ada. Saya tidak akan membuat Bapak Ibu pesimis ya, selalu ada. Namun wajib berhati-hati. Jangan berduru-duru nak pakai tentuan saja. Kamu orang rami mantan anak bantan puluh anak wak ke situ. Kemana mahasiswa-mahasiswa kita untuk disekolahkan? Kita sekolahkan pula ke sana. Periksalah dulu. Hari ini akhir zaman. Ujian yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase kita sekarang menyebabkan 2/3 umat Nabi akan murtad. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan keadaan di akhir zaman ini, 2/3 umat Nabi akan keluar dari syahadatnya. Walaupun dia masih muslim, katanya KTP masih muslim, di KK-nya masih muslim, di ijazahnya masih muslim, di paspornya masih muslim. Tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ini sudah lepas dari syahadatnya. Hamba ini sudah keluar dari imannya. Coba Bapak Ibu buka saja Google, tulis di situ pembatal-pembatal syahadat. Maka kan langsung muncul tuh secara otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang membuat 10, ada yang membuat 11, ada yang membuat 12. Sekarang Bapak Ibu periksa pembatal-pembatal syahadat itu. Maka kita tidak berani untuk mengatakan tidak ada di zaman sekarang. Kasadonyo langkuk perangkap itu ada di zaman kini. Siapa yang masuk ke dalam salah satu di antara perangkap-perangkap pembatal syahadat tadi, batal syahadatnya walaupun dia merasa dirinya masih muslim, walaupun dia masih salat, walaupun dia masih syahadat. Tetapi ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku ini dia sudah murtad. Saya berikan contoh yang semua kita pasti sepakat, Pak. Khalifah Abu Bakar diangkat, dibaiat menjadi khalifah. Salah satu tugas paling pertama yaitu memerangi suatu kabilah, di mana kabilah itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan oleh seluruh sahabat kecuali Umar bin Khattab ya, sepakat mengatakan kabilah itu sudah murtad. Dipersiapkanlah pasukan untuk memerangi kabilah tersebut. Datanglah Umar bin Khattab mencoba menahan. Apa katanya? Wahai Khalifatul Muslimin, yang akan kita perangi ini orang Islam kan? Iya. Masih syahadat mereka kan? Masih. Mereka kan masih sholat? Masih. Mereka puasa, mereka haji, pokoknya seperti orang Islam lain mereka buat. Lalu kenapa kita perangi? Bukankah darah sesama muslim haram? Demikian kata Umar bin Khattab. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Mereka telah menolak satu syariat di antara syariat Allah, yaitu menolak kewajiban membayar zakat. Jadi ada satu syariat yang secara terang-terangan mereka tidak menerimanya. Apa kata mereka? Zakat wajib cuma dulu ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, kami tak akan serahkan lagi zakat. Tidak kepadamu, tidak kepada siapapun saja. Itu kata kabilah ini. Mereka menolak satu syariat Allah yang ada dan qat'iyyut thubut, yang mutawatir, bahkan rukun Islam bayar zakat. Ketika itu Abu Bakar meyakinkan Umar dengan hadis Nabi. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan
untuk memerangi manusia kecuali kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Mereka dirikan salat, mereka bayarkan zakat. Idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah bersyahadat, mau menegakkan salat, mau membayarkan zakat, darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga, haram mereka diperangi. Tapi kalau mereka sudah meninggalkan syahadat, meninggalkan solat, meninggalkan puasa, kembali kepada awal kata, aku perangi mereka. Mendengarkan hadis itu, terkejutlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar manggut-manggut, benar, benar, Anda benar sekali wahai Khalifatul Muslimin, Anda benar. Lalu Allah akhirnya menguatkan hati Umar bin Khattab dan sepakat. Bergabunglah seluruh pendapat mengatakan kabilah itu sudah batal syahadatnya. Sudah batal. Kapan salah satu pembatal syahadat? Apabila ada satu syariat Allah dengan sengaja ditolak, batal syahadatnya. Ada satu saja syariat Allah sengaja ditolak. Nah sekarang tadi saya katakan ada 10 pembatal iman, nawaqidul iman. Laikolah apa ibu ado membacanya na 10 tu. Laikolah ado bapak ibu pelajari di YouTube, buat saja judul 10 pembatal keislaman. Banyak ustaz-ustaz dan dai-dai, ulama-ulama yang menceramahkannya. Kalau bapak mau di Google, tulis saja 10 pembatal keimanan, keluar langsung itu. Jadi tidak perlu saya uraikan dengan rinci. Semua dunia sudah tahu ini pembatalnya. Dan di zaman kita sekarang itu semua sudah lengkap terjadi. Jadi bapak ibu, bila judul kita jangan tukar akhiratmu, jangan gadaikan akhiratmu, jangan jual akhiratmu dengan dunia. Dalam hadis tadi cocok, pagi beriman, siang dapat ujian, sore sudah murtad. Sore beriman, malam dapat ujian, besok pagi sudah kafir. Hanya karena dunia, hanya karena dunia. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dalam keadaan ini, semoga bapak ibu tidak lupa seorang sahabat Nabi hafiz Al-Quran 30 juz, ikut berperang dalam berbagai perang bersama Rasulullah ketika Rasulullah dulu masih hidup. Tapi ketika penaklukan negeri barat, matanya silau melihat wanita Kristen dan dia ingin mempersuntingnya. Tapi sayang wanita itu berkata, ayahku dan keluargaku tidak akan terima kecuali yang agama kami sama. Kalau engkau pindah ke agama kami, saya menjadi istrimu. Maka demi dunia dia campakkan akhiratnya. Dia pun pindah agama, menikahi wanita itu. Hafiz Quran loh ini pak, hafiz Quran. Jadi maaf ayah bunda sekalian, belum tentu hafiz Quran imannya dah mantap ya. Belum tentu. Padahal ini salah seorang di antara yang sudah ikut beberapa peperangan di zaman Rasulullah SAW. Ternyata dia pada akhirnya, nah ibarat Allah, hal ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika kami sedang duduk-duduk sekeliling Nabi, tiba-tiba Nabi berkata, salah seorang di antara kalian ada yang masuk neraka nanti. Gigi gerahamnya saja dalam neraka sama besarnya dengan gunung Uhud. Satu gigi gerahamnya. Maka saya pun gelisah, kata Abdullah bin Abbas. Satu persatu sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam pengajian itu saya lihat kematian mereka husnul khotimah seluruhnya. Terakhir tinggal kami berdua saja lagi, saya dan lelaki tersebut. Lelaki yang akhirnya mati dalam keadaan murtad. Pada akhirnya dia murtad, dan tak lama setelah dia menikah, dia pun mati dalam keadaan kafir hanya demi mendapatkan perempuan. Maka di akhir zaman yang seperti ini akan sangat banyak terjadi. Yang dikhawatirkan
2/3 dari umatku akan banyak yang murtad. 2/3. Jadi bara jumlah umat Nabi kini, bara miliar jumlahnya umat Nabi kini 1,7 miliar. Ada yang mengatakan 1,7,5 miliar. Kalau dibagi 3 itu lebih kurang berapa? Lebih kurang hampirlah 1,2 ya. Hampir 1,2 miliar umat Nabi di akhir zaman keluar dari Islamnya, dan dia banyak nggak sadar. Bapak Ibu, wallahi demi Allah, Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kata Rasulullah. Bukan kalian, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu nanti di akhir zaman munculnya.